"Wahai Jibril, aku merasa haus." Kemudian malaikat Jibril membawakan untuk Rasulullah semangkuk susu dan semangkuk arak. Ternyata Rasulullah memilih susu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah ya Muhammad. Benar engkau telah memilih air. Susu adalah lambang kesucian. Dan seandainya engkau mengambil minuman keras, niscaya akan tersesatlah engkau dan umatmu." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah selesai menunaikan ibadah di Baitul Maqdis, kemudian didatangkan sebuah tangga surga, yang kemudian dipanjangkan di atas batu-batu pijakan. Rasulullah saat akan Miraj, itu disebut dengan Sa'rah al-Muqaddasah, atau batu yang disucikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada tangga yang dilihatnya itu. Tangga Miraj itu dibuat dari emas dan perak berlapis mutiara. Tangga itu menjulang dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Di sebelah kanannya ada 400.000 malaikat. Di sebelah kirinya ada 400.000 malaikat. Di depannya ada 1.000 malaikat. Dan di belakangnya ada 1.000 malaikat. Setelah itu, malaikat Jibril naikkan Rasulullah ke tangga. Jarak antar anak tangga sejauh perjalanan 40 tahun. Perjalanan Miraj. Mula-mula memasuki langit dunia. Ketika naik ke langit, Rasulullah melihat keindahan yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Malaikat Jibril membawa Nabi hingga tiba di depan pintu langit, yang disebut pintu Hafazah, atau pintu langit dunia. Untuk itu, ada malaikat penjaga yang disebut Ismail. Malaikat Ismail memiliki 12.000 pembantu, dan setiap pembantu memiliki 12.000 pesuruh. Di langit pertama, malaikat Jibril alaihi salam meminta agar dibukakan pintu. Terdengar suara yang bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Malaikat Jibril kemudian ditanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian malaikat Ismail bertanya lagi, "Apakah Nabi Muhammad telah diutus?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Iya, beliau telah diutus." Kemudian setelah itu, malaikat Ismail membukakan pintu langit dan bertukar salam dengan Rasulullah. Mereka saling mendoakan. Malaikat Ismail berkata, "Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh." Ketika memasuki langit pertama, Rasulullah bertemu dengan para malaikat yang menyambutnya. Malaikat-malaikat itu menyambutnya dengan tersenyum sambil membaca doa-doa. Ada di antara malaikat itu yang turut berdoa, akan tetapi sama sekali ia tidak tersenyum. Wajahnya tampak merengut. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, "Siapakah malaikat yang tidak tersenyum itu?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Jika saja dia pernah tersenyum kepada orang sebelum kamu, ataupun kepada orang sesudah kamu, maka dia akan tersenyum kepadamu. Namun dia tidak pernah tersenyum. Dia adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka." Kemudian setelah itu, Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tidakkah dapat kamu minta kepadanya untuk menunjukkan neraka kepadaku?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Baiklah wahai malaikat Malik, tunjukkan neraka kepada Rasulullah." Kemudian malaikat itu membuka penutup neraka. Maka terlihatlah api neraka yang bergejolak, sampai Rasulullah mengira api itu akan menelan apa saja. Setelah itu, Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, perintahkanlah kepada Malik untuk mengembalikannya ke tempat asalnya." Maka malaikat Jibril pun menyuruh malaikat Malik untuk menutup neraka. Malaikat penjaga neraka itu berkata, "Padamlah, maka kembalilah tutup itu ke tempatnya semula." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang sedang menghadapi ruh manusia. Apabila dihadapkan ruh yang baik, ia akan bergembira dan berkata, "Ruh yang baik keluar dari jasad yang baik." Apabila dihadapkan kepadanya ruh yang jahat, maka wajahnya memberangus dan berucap, "Ruh yang jahat keluar dari jasad yang jahat." Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah orang itu, wahai Jibril?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah Nabi Adam ayahmu. Semua ruh anak cucunya akan melewati dia." Ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah disambut serta oleh Nabi Adam dan mendoakannya dengan doa kebaikan. Setelah itu, Rasulullah melihat orang-orang bermoncong seperti moncong unta. Tangan mereka memegang segumpal api yang seperti batu. Lalu batu itu dilemparkan ke dalam mulut mereka dan keluar dari dubur mereka. Rasulullah kemudian bertanya, "Siapakah mereka itu?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Merekalah orang yang memakan harta anak yatim secara tidak sah, secara tidak halal." Jawab malaikat Jibril. Kemudian setelah itu, Rasulullah melihat orang-orang dengan perut yang sangat besar. Rasulullah belum pernah melihat orang-orang seperti itu, kecuali dari keluarga Firaun. Orang-orang itu kemudian dibawa ke dalam api. Mereka diinjak-injak, tidak dapat beranjak dari tempat mereka.
Rasulullah kemudian bertanya, "Siapakah mereka itu wahai Jibril?" "Mereka itu adalah tukang riba," jawab malaikat Jibril. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Naiklah Rasulullah bersama Jibril ke langit ke-2. Malaikat Jibril kemudian meminta dibukakan pintu. Akan tetapi ada suara dari dalam. "Siapakah engkau?" "Aku Jibril alaihi salam." Kemudian ada jawaban, "Siapa yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad Rasulullah." Kata Jibril lagi, "Apakah dia juga Rasul?" "Benar," kata Jibril. Kemudian dikatakan, "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang." Kemudian pintu langit kedua dibuka. Sudah ada 2 orang di sana malaikat. Jibril kemudian memperkenalkan, "Inilah Yahya, inilah Isa." Kemudian Rasulullah memberi salam. Dan mereka membalas salam seraya berkata, "Selamat datang wahai saudara yang baik dan nabi yang baik." Kedua orang itu adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelah itu, naiklah Rasulullah bersama malaikat Jibril ke langit yang ketiga. Sesampainya di langit ketiga, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Maka ditanya, "Siapakah itu?" "Aku Jibril alaihi salam." "Siapa juga yang bersamamu wahai Jibril Muhammad? Apakah dia juga seorang Rasul?" "Benar." "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang." Kemudian pintu langit ketiga dibuka. Di langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki. Wajahnya bagai bulan purnama yang bersinar. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah itu wahai malaikat Jibril?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah saudaramu Yusuf bin Yakub." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan salam kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf membalas salamnya, lalu berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Selanjutnya, Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, Nabi Jibril kembali meminta dibukakan pintu. Kemudian dari dalam ada suara, "Siapakah itu?" "Aku adalah Jibril," kata malaikat Jibril. "Siapa yang bersamamu wahai Jibril Muhammad? Apakah dia juga seorang Rasul?" "Benar." "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang." Lalu dibukakan pintu langit keempat. Setelah itu, Rasulullah diperkenalkan kepada Nabi Idris As. "Ya Rasulullah, ini adalah Idris alaihi salam." Kemudian Rasulullah memberi salam. Dan Nabi Idris menjawab salam sambil mengucapkan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Perjalanan kemudian diteruskan. Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang ke-5. Kemudian sesampainya di langit yang kelima, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Dari dalam ada suara, "Siapakah itu?" "Aku adalah Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" "Dia adalah Muhammad Rasulullah." "Apa dia juga seorang Rasul?" "Benar." "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang," kata suara itu. Kemudian pintu langit kelima dibuka. Di langit yang kelima, Rasulullah menjumpai seorang kakek yang rambutnya putih, jenggotnya putih dan tebal. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Ini adalah orang yang sangat dicintai kaumnya. Dia adalah Harun bin Imran." Kemudian setelah itu, Rasulullah dan malaikat Jibril naik ke langit yang ke-6. Malaikat Jibril kembali meminta dibukakan pintu. "Siapakah itu?" kata suara dari dalam. "Aku adalah Jibril." "Siapa pula yang bersamamu?" "Dia adalah Muhammad." "Apakah dia juga seorang Rasul?" "Benar," kata Jibril. Kemudian pintu dibuka. "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang." Di langit yang ke-6 itu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Beliau seorang lelaki yang tinggi, kurus dan berambut ikal. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah dia wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Dia adalah saudaramu, Musa bin Imran." Rasulullah kemudian memberi salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa segera menjawab, "Selamat datang wahai saudaraku dan nabiku yang soleh." Ketika Rasulullah dan malaikat Jibril hendak melanjutkan perjalanan, Nabi Musa menangis. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Mengapa engkau menangis wahai Musa?" Nabi Musa kemudian berkata, "Aku menangis karena seseorang telah diutuskan sesudahku. Dan ternyata, umatnya yang masuk surga lebih baik